Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, saya Linda Retnorianti dengan NPM 221-2020108 kelas 3C Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis regresi yang merupakan tugas UAS mata kuliah statistika. Jadi kita disuruh mencari tiga variabel, dua diantaranya yaitu dua variabel independen dan satu dari variabel dependen. Nah, dari tiga variabel tersebut kita mencari 20 data sembarang. Di sini kita masukkan dari 20 data sembarang tersebut. Kebetulan saya sudah copy paste di Word. Kita masukkan saja 20 data sembarang tersebut. Nah, di sini masih ada komanya ya, desimalnya. Langsung aja kita masuk di variabel view, kemudian dari desimal ini kita turunkan menjadi 0, biar komanya itu tadi hilang. Kemudian namanya kita masukkan Y sebagai variabel dependen dan X1 sebagai variabel independen dan X2 ini sebagai variabel independen yang kedua. Kemudian kita masukkan labelnya Y yaitu dependen. Dependen ini saya ambil yaitu tingkat kepuasan pelanggan. Kita tulis di sini tingkat kepuasan dari pelanggan. Untuk skalanya saya ambil 1 sampai 10 atau ratingnya. Ini biasanya diambil dari data-data restoran ataupun tempat makan dan lain sebagainya ya. Kemudian X1-nya itu lama waktu pelayanan. Kan biasanya ada tuh yang lama, ada yang cepat juga waktu melayani. Ini dalam satuan menit. Kemudian sebagai X2 atau independen 2 ini saya ambil dari harga produknya. Itu berapa? Ini dalam satuan ribuan. Dalam ribuan rupiah. Kemudian biar makin rapi di sini kita klik center. Kemudian kita lihat lagi di data view-nya. Nah, ini sudah rapi. Langsung dari data-data sembarang ini tadi, 20 data ya ini. Ini kita masuk di analisis regresi. Analisis, kemudian ada regression ini, kemudian kita pilih yang linear. Nah, kita masukkan data tadi, yaitu yang tingkat kepuasan pelanggan sebagai Y, atau Y ini skala 1 sampai 0, kita masukkan ke dependent. Kemudian untuk lama waktu pelayanan, ini kita masukkan di independen beserta harga produknya. Nah, gini. Kemudian kita masuk di statistik. Kita centang collinearity diagnostik sama Durbin-Watson-nya. Kemudian kita continue. Setelah itu kita masuk ke plot. Kita masukkan sheet di kolom di Y ini. Kemudian kita masukkan spread ZPRED di X. Kemudian kita centang yang normal probability plot. Kemudian kita continue. Setelah itu kita klik OK, maka akan keluar outputnya tadi. Ini berikut outputnya. Dan inilah output dari data tadi ya. Di sini ada
model summary, ada ANOVA, ada coefficient, ada collinearity diagnostic, ada residual statistik, dan masih banyak lagi ya di bawah. Dari data ini tadi, dari output ini tadi maksudnya itu kita masukkan di Word untuk diinterpretasikan. Langsung saja kita masuk ke Word. A few moments later. Nah, ini kita sudah masuk ke Word. Jadi data dari output SPSS tadi kita masukkan ke Word untuk kita analisis. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwasanya variabel dependen atau Y-nya ini saya mengambil tingkat kepuasan pelanggan dari skala 1 sampai 10 atau ratingnya 1 sampai 10. Kemudian ada variabel independen 1 atau X1 ini lama waktu pelayanan dalam satuan menit dan variabel independen 2-nya ini X2 dalam ribuan rupiah yaitu harga produk. Nah, data sembarang dari masing-masing variabel yaitu ada 20 data. Ini bisa dilihat ya di layar. Kemudian langsung saja kita menginterpretasikan output dari SPSS tadi. Jadi persamaan regresinya di sini atau tabel koefisiennya yaitu rumusnya Y sama dengan A plus B 1X1 plus B 2X2 yaitu sama dengan 28,184 ini diambil dari konstan ini yang atas. Kemudian plus 0,068 ini diambil dari sini yang lama waktu pelayanan atau X1-nya. Kemudian minus 2,721 X2 ini diambil dari sini. Minus 2,721. Kemudian kita interpretasikan satu persatu yaitu yang A 2,184 ini artinya apabila lama waktu pelayanan X1 dan harga produknya ini X2 diasumsikan itu tidak memiliki pengaruh sama sekali atau sama dengan 0, maka tingkat kepuasan pelanggannya itu sebesar 28,184. Di sini bisa dilihat di konstannya. Kemudian B1-nya ini 0,068, artinya apabila lama waktu pelayanan dalam hitungan menit ini X1 naik dalam 1 menit dan harga produk X2 itu tetap, maka tingkat kepuasan pelanggan itu akan naik sebesar 0,068 sesuai di datanya ya. Kemudian B2-nya ini minus 2,721. Artinya apabila harga produk X2 naik Rp1.000 itu dan lama waktu pelayanannya itu X1 tetap, maka tingkat kepuasan pelanggan itu akan turun sebesar minus 2,721. Ini bisa dilihat di sini. Saya zoom biar kelihatan. Nah, ini. Kemudian kita masuk di coefficient determinasinya atau tabel model summary. Nah, ini merupakan pengaruh lama waktu pelayanan X1 dan harga produk X2 terhadap tingkat kepuasan pelanggan atau Y. Jadi tabelnya seperti ini, model summary ada model RR square. Di sini datanya 955,912. Sesuai ya di sini, mari kita lihat model summary. Nah, ini di SPSS tertera ya, R-nya ini 955, R square-nya ini 912. Jadi sama ya. Lalu kita masuk lagi di Word. Nah, ini. Nah, nilai R square ini 0,955 ini menunjukkan besarnya pengaruh lama waktu pelayanan X1 dan harga produk X2 terhadap tingkat kepuasan pelanggan atau Y. Itu adalah sebesar 95,5% dari sini. Nah, berarti itu masih ada pengaruh variabel-variabel lain sebesar 4,5% yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Jadi dari 100% itu tadi kan 95,5%-nya itu kan besarnya pengaruh. Nah, itu berarti ada variabel lain yaitu sebesar 4,5% yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan tersebut, tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk yang ketiga yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama itu
ada UGF atau pengaruh secara simultan. Ini dapat dilihat di tabel ANOVA. Ini tabelnya seperti ini. Mari kita samakan di output SPSS. Di sini sama ya. Angka-angkanya sama bisa dilihat. Tabel ANOVA-nya ini. Kemudian, nah, sama kan? Nilai F hitungnya itu 87,922. Ini diambil dari sini. F hitung ini. Kemudian ini lebih dari F tabelnya ini 2,17 diambil dari sini. Regression yang DF ini, lurusnya regression ini 2 sama 17 ini bawahnya. Itu 3,9592 atau nilai signya itu sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. Itu artinya H0 ditolak dan artinya secara bersama-sama lama waktu pelayanan X1 dan harga produk X2 itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggan atau Y. Kemudian yang B yaitu ada UJT pengaruh secara parsial atau individu. Ini dilihat di tabel koefisien. Tabel koefisien seperti ini. Nah saja untuk interpretasinya, yaitu untuk lama waktu pelayanan X1, ini untuk lama waktu pelayanan, nilai T hitungnya itu 0,723. Sama dengan 0,723, ini diambil dari sini. T hitung 0,723. Ini bisa dilihat. Kemudian T tabelnya itu alfa per 2,17 yang tadi sama dengan 2,110 atau nilai signya itu sama dengan 0,479. Dilihat di lurusnya ini sebelahnya nilai signya ini. Kemudian itu lebih dari 0,05. Berarti H0-nya itu diterima, artinya lama waktu pelayanan X1 secara parsial itu tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggan atau Y. Dan untuk harga produknya sebagai independen 2 atau X2 itu nilai T hitungnya minus 5,090. Bisa dilihat lurusnya ini bawahnya. Dan T tabelnya alfa per 2,17 sama dengan 2,110 sama seperti di atas 2,110 atau nilai signya ini 0,000 bisa dilihat di sini dan itu berarti kurang dari 0,05. H0 ditolak artinya harga produk X2 secara parsial itu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggan atau Y. Hal ini berarti untuk lama waktu pelayanan itu tidak berpengaruh signifikan ya. Kalau untuk harga produk itu berarti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggannya. Itu semakin meningkat atau semakin menurun. Begitulah interpretasi dari output SPSS tadi dari variabel dependent Y, X1, X2 dari data ini tadi. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Karena di sini saya juga masih belajar. Kalau ada salah mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.